Kembali bersama kami di Berita Pemilu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada Mei lalu tertawa ketika ditanya mengenai kemungkinan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto karena soal umur Gibran dan baru 2 tahun menjadi wali kota Surakarta. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman, paman Gibran meloloskan persyaratan buat Gibran. Sementara itu Presiden Jokowi kemarin tersenyum dan mengatakan mendoakan dan merestui Gibran jadi bacawa pres dampingi Prabowo. Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan berdua. Itu aja juga didengerin. Kan soal ada WNI yang disandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Pak, terkait Yang dengan logis saja. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sikap publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran menjadi cawapres dan bagaimana dampaknya terhadap dukungan politik di Pilpres 2024. Kita akan bahas lebih lanjut bersama Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat sore, Mas Jayadi. Sore, Vera. Oke, Mas Jayadi, LSI baru saja merilis hasil survei terkait sikap publik terhadap putusan MK. 57,6% dari 24% warga yang mengetahui menilai sebagai keputusan yang tidak adil. Apa alasan dari responden ini, Mas Jayadi? Ya, yang menilai tidak adil itu karena mereka tahu bahwa MK diketuai oleh Anwar Usman yang merupakan paman ipar atau suami dari bibinya Gibran. Jadi ketika masyarakat tahu bahwa Anwar Usman itu adalah ketua MK yang sekaligus adalah iparnya Presiden Jokowi, maka persepsi bahwa keputusan itu menguntungkan keluarga Presiden, menguntungkan keluarga Jokowi menjadi menguat gitu ya. Dan memang mayoritas masyarakat yang tahu Anwar Usman adalah ipar Presiden itu masyarakat tidak setuju. Dan kalau kita lihat dampaknya terhadap elektabilitas, masyarakat yang tahu bahwa Anwar Usman adalah ipar Presiden dan ketua MK, maka dukungannya menurun untuk Prabowo, menurun signifikan. Jadi di antara yang tahu, yang tidak setuju, yang tahu bahwa Anwar Usman itu adalah ipar Presiden, ketua MK, dukungan kepada Prabowo rendah gitu, dibandingkan dengan masyarakat yang tidak tahu. Jadi Menyusutnya itu berapa, satu Mas ya. Jayadi? Yang kedua, Menyusutnya angkanya berapa yang berpindah dari pasangan Prabowo Gibran? bukan berpindah ya, di kalangan yang tahu Anwar Usman adalah ipar Presiden, dukungan kepada Prabowo hanya di kisaran 30%-an, 31% ya. Sedangkan di kalangan yang tidak tahu, dukungan kepada Prabowo itu mencapai hampir 40%-an. Artinya kan bedanya signifikan. Dan dukungan kepada Anies itu di atas 30 kalau masyarakat tahu bahwa Anwar Usman adalah ipar Presiden. Jadi dampaknya negatif kepada elektabilitas Prabowo, tapi positif kepada elektabilitas Anies gitu. Sementara tidak positif, tidak negatif kepada Ganjar ya. Nah, yang kedua itu berarti karena yang tahu ini masih sedikit, masih di bawah 30%, maka potensi untuk menggerus suara Prabowo dan meningkatkan suara Anies menjadi lebih tinggi lagi. Dengan asumsi kalau misalnya masyarakat yang tahu bahwa Anwar Usman sebagai ketua MK itu sekaligus juga ipar Presiden yang memutus lolosnya Gibran menjadi cawapres, maka potensi masyarakat yang tidak memilih Prabowo dan memilih yang tidak memilih Prabowo meningkat, yang memilih Anies mungkin meningkat dalam arti dukungan positifnya kepada Anies. Jadi dampak sekarang itu sudah mulai terlihat dampak negatifnya terhadap elektabilitas Prabowo ya, dan sudah mulai terlihat dampak positifnya kepada elektabilitas Anies. Padahal yang tahu isu ini baru sekitar 26%, belum 30%. Kalau isu ini terus menjadi isu selama beberapa bulan ke depan sampai dengan pemilu, maka potensi
dampak negatifnya kepada pasangan Prabowo dan Gibran itu menjadi lebih tinggi gitu. Oke, jadi jika semakin banyak warga yang tahu ketua MK paman Gibran makin banyak, jadi penilaian keputusan MK tidak adil karena menguntungkan keluarga presiden juga angkanya makin tinggi lagi begitu ya, Mas Jayadi? Ya, mungkin angka ketidaksetujuannya tidak tinggi, tapi jumlah orangnya kan makin banyak. Karena kan ada 57% orang, hampir 60% orang itu menganggap keputusan MK itu tidak adil karena yang mutus keluarganya presiden, yang diuntungkan adalah keluarganya presiden. Jadi keputusan ini menguntungkan keluarga presiden dan itu dianggap tidak adil oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang menganggap tidak adil itu cenderung tidak memilih Prabowo, menurunkan dukungannya kepada Prabowo, cenderung lebih banyak yang memilih Anies. Gitu kira-kira secara sederhana membacanya. Maka memang itu berarti di kubu Prabowo pasti akan ada upaya untuk memitigasi agar isu ini tidak berkembang lebih jauh. Tapi sebaliknya saya kira itu bisa dikapitalisasi baik oleh pasangan Amin maupun pasangan Gama ya, kalau boleh disebut Ganjar Mahfud itu untuk menggerus dukungan kepada Prabowo Gibran gitu. Jadi memang putusan MK ini punya risiko terhadap pasangan Prabowo Gibran walaupun mereka berharap ada efek positif ya. Oke. Mas Jayadi, lalu mengapa dampak positif ini justru beralih kepada pasangan Amin atau pasangan Amin yang raih tuah elektoralnya begitu, bukan ke pasangan Ganjar Mahfud. Sementara kita tahu Gibran ini kan asalnya dari PDIP yang mengusung Ganjar dan Mahfud begitu. Gibran kan representasi Jokowi dalam kubu Prabowo Subianto kan. Jadi sebetulnya dipasangnya Gibran di kubu Prabowo itu diharapkan untuk memperoleh suara yang tadinya mendukung Jokowi di 2019 itu lebih banyak gitu. Nah di sisi lain pendukung Prabowo itu banyak juga di tahun 2019 lalu yang berasal dari kelompok yang oposan terhadap Jokowi selain oposan terhadap PDIP. Masih sekitar dan itu bisa ditunjukkan oleh tingkat ketidakpuasan masyarakat ya kepada kinerja presiden. Sampai dengan September awal Oktober lalu misalnya tingkat ketidakpuasan kepada presiden itu di kisaran 70-an% tingkat kepuasannya ya. Artinya 70-75%. Artinya yang tidak puas kepada presiden itu ada di kisaran 25-30%. Nah, sekitar 40% lebih di antara masyarakat yang tidak puas kepada presiden itu adalah pemilih Prabowo. Dengan kata lain, banyak pemilih Prabowo itu yang oposan atau katakanlah oposan terhadap Jokowi dan karena itu kemungkinan oposan juga terhadap Gibran. Pemilih ini ketika mereka tidak setuju dengan keputusan MK itu kemungkinan besar akan memilih ke Anies, kan lari ke Anies, tidak lari ke Ganjar. Begitu kira-kira logika sederhananya untuk membacanya mengapa lebih banyak yang tidak setuju dengan keputusan MK itu lebih memilih Amin dibandingkan dengan memilih Ganjar Mahfud. Oke, jadi putusan MK merugikan kedua pasangan ya, pasangan Prabowo Gibran dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Tapi mitigasinya kalau mungkin nanti dari akan berubah, Vera. Mungkin nanti akan berubah sepanjang karena kan ketika survei dilakukan, Gibran belum deklarasi sebagai cawapresnya Prabowo kan, sehingga di benak publik kemungkinan itu Jokowi masih dianggap mendukung baik Ganjar maupun Prabowo kan gitu. Tapi nanti setelah Gibran dideklarasikan dan resmi didaftarkan, resmi menjadi cawapres, saya kira sekarang sudah dianggap resmi, sudah mulai jelas lah gitu, walaupun tinggal peresmian formalnya saja. Mungkin saja terjadi perubahan ya dalam arti mungkin saja ada pemilih Jokowi yang kecewa dengan keputusan itu kan. Ya, pemilih Jokowi yang kecewa dengan keputusan itu mungkin akan beralih ke akan menetapkan putusannya tidak ke Prabowo tapi ke Ganjar Mahfud. Sementara pendukung Prabowo yang berasal di kalangan yang tidak puas kepada presiden, yang cenderung anti presiden atau anti Jokowi dan karena itu anti Gibran itu cenderung ke pasangan Amin. Jadi yang menarik bisa saja nanti karena bagi baik Ganjar Mahfud maupun pasangan Amin itu kan berkepentingan untuk secara elektoral ya.
berkepentingan untuk menunjukkan kepada publik bahwa keputusan ini tidak adil, kan kira-kira gitu. Nah, artinya dua pasangan ini mungkin timnya akan mengkapitalisasi isu ini sehingga keduanya berhadapan dengan tim Prabowo. Jadi Prabowo menjadi semacam Prabowo Gibran menjadi semacam common enemy dari dua pasangan yang lain, sehingga terjadi keroyokan kira-kira gitu melalui isu ini, dan itu potensial untuk menggerus suara Prabowo lebih jauh. Oke, kita lihat bagaimana pertarungan ke depannya begitu ya. Apakah memang pasangan Prabowo Gibran bisa memitigasinya dan juga pasangan lain bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.